Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini di video ini saya akan menyelesaikan tugas matematika. Nah, kali ini saya akan memilih satu soal dari soal evaluasi, yakni soal nomor 1. Dan tentunya itu akan membahas tentang bab barisan dan deret. Tetapi saya kali ini akan membahas tentang barisan aritmatika ya teman-teman. Jadi yang pertama kita mulai dari mungkin definisi dan pengertian dasar dari barisan aritmatika. Oke, kita lanjut ke pembahasan definisi dasar tentang barisan aritmatika, teman-teman. Oke, kita lanjut ke pembahasan barisan aritmatika. Nah, di sini barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang selisih antara dua suku yang berurutan sama atau tetap. Jadi kalau kita bayangkan itu teman-teman, ketika ada sebuah barisan panjang dan itu pasti ketika kita melakukan penyelisihan antara suku ke-1 dan suku ke-2, maka hasilnya juga akan berurutan sama atau tetap sampai ke belakang. Nah, di sini terdapat contohnya teman-teman. Yang A, misalnya terdapat barisan 3,8, 13,18. Nah, di sini selisih atau kita sebut dengan beda ya teman-teman, atau nanti singkatannya itu B, beda. Nah, dari yang barisan tersebut 3,8, 13,18. Jadi 8 kurangi 3, maka selisihnya adalah 5. Jadi di sini langsung diteruskan, 8 kurangi 3 sama dengan 13 kurangi 8 sama dengan 18 kurangi 13, maka hasilnya itu tetap, selisihnya atau bedanya itu tetap 5. Coba kita pisah-pisah. 8 kurangi 3, 5. 13 kurangi 8 juga 5. 18 kurangi 13 juga 5. Nah, kita lanjut ke contoh yang kedua. Ada barisan lagi 10,7,4,1. Nah, coba kita selisih atau beda. Nah, selisih atau bedanya di sini 7 kurangi 10 sama dengan 4 kurangi 7 sama dengan 1 kurangi 4 sama dengan min 3. Nah, juga ini hasilnya juga tetap, bedanya dari suku kedua kurangi suku 1, suku ketiga kurangi suku 2, suku keempat kurangi suku ke-3. Jadi hasilnya tetap min 3. Nah, lanjut ke contoh yang C, 2,4,6,8. Jadi selisih atau bedanya juga sama, tetap akan menghasilkan hasil yang tetap berurutan. 4 kurangi 2 sama dengan 2, 6 kurangi 4 sama dengan 2, 8 kurangi 6 sama dengan 2 juga ya teman-teman. Jadi selisihnya juga tetap sama. Ini biar kalian lebih paham lagi. Kita lanjut ke contoh yang kedua ini. 25 kurangi 5, 25,15, 5, min 5, dan seterusnya. Jadi selisih atau bedanya itu 15 kurangi 25 sama dengan 5 kurangi 15 sama dengan min 5 kurangi 5. Jadi sama dengan selisihnya itu tetap berurutan minus 10 teman-teman. Jadi dapat kita simpulkan rumus dari suku ke n barisan aritmatika adalah, jadi kalau kita akan menyarikan rumus aritmatika, jadi rumusnya adalah UN A plus n min 1 kali B. Jadi di sini UN-nya itu adalah suku ke n, jadi suku keberapanya. Yang A-nya adalah suku pertama. Nah, suku pertama itu misalnya ada satu barisan. Nah, suku pertama itu yang ini, yang paling depan ini disebut dengan suku pertama atau ke U1. Ya, teman-teman. Dan di sini ada A-nya itu suku pertama, dan B itu beda atau selisih, atau yang kita tadi sebutkan tadi itu ya, di contohnya selisih atau beda. Ini bisa jadi selisih antara suku setelahnya dikurangi suku sebelumnya, teman-teman. Nah, setelah kita mengetahui semua dasar dari barisan aritmatika, coba kita ke contoh soal yang sangat simpel, teman-teman. Lanjut. Nah, di sini ada contoh soal, diketahui barisan aritmatika 2,6, 2,6, 10, dan seterusnya. Tentukan suku ke-14. Nah, yang ditanyakan di sini adalah suku ke-14. Tapi kita cari dulu yang diketahui. Yang diketahui di sini. Nah,
Di sini dapat A-nya, suku pertamanya adalah 2. Suku pertamanya adalah 2. Jadi A-nya di sini adalah 2. Dan B-nya atau kita sebut dengan selisih, berarti suku kedua kurangi suku pertama. Jadi 6 kurangi 2 sama dengan 4. Jadi selisihnya 4. Ataupun kalau kalian bingung dari yang 10 kurangi 6 juga hasilnya tetap sama, karena selisih antara dua suku yang berurutan itu sama atau tetap, teman-teman. Lanjut, kita apa yang ditanyakan dari soal itu seperti yang ditanyakan adalah suku ke-14. Nah, suku yang ke-14 ya teman-teman. Jadi langsung kita jawab. Kita jawab saja, jadi jawab. Nah, dengan rumus tadi yang telah tertera, sama dengan UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Berhubung yang dicari adalah 14, jadi kita tulis U14 sama dengan A. A-nya berapa? A-nya tadi di sini tertera 2 ditambah N-nya kita isi apa? N-nya itu ada isi yang suku berapa yang kita cari. Di sini suku 14, jadi 14 kurangi 1 kali bedanya adalah 4. Nah, sama dengan 2 ini 2 tambah 14 kurangi 1 sama dengan 13 kali 4, teman-teman. 13 kali 4, jadi berhubung di sini dikali dulu 13 kali 4 12 4, jadi hasilnya 2 ditambah 52 sama dengan 54, teman-teman. Nah, ini adalah hasil dari contoh soal kita. Jadi suku ke-14-nya jika kita teruskan maka akan menghasilkan 54 pada suku ke-14. Oke teman-teman, ini masih contoh soal. Kita langsung lanjut ke, jadi ini contoh soalnya ya teman-teman. Jadi tadi itu adalah contoh soal yang mungkin masih basic dasar tentang barisan aritmatika. Langsung kita lanjut ke pembahasan soal evaluasi nomor 1, teman-teman. Mari kita tinjau soalnya dulu, teman-teman. Jadi teman-teman, kita lanjut ke pembahasan soal evaluasi. Ini nomor 1 ya teman-teman. Jadi dari suatu barisan aritmatika, suku ketiga adalah 36. Jumlah suku kelima dan ketujuh adalah 144. Jumlah 10 suku pertama dari tersebut adalah A. 840, B. 660, C. 640, D. 630, E. 315 ya teman-teman. Nah, jadi yang pertama, langkah awal kita pasti menelaah dulu ya teman-teman. Soalnya apa aja yang diketahui, kita tulis yang diketahui. Jadi yang diketahui sama dengan yang diketahui yang pertama pasti dari suku ketiga, berarti U3-nya sama dengan 36. Nah, dan suku yang keberapa ini? Suku kelima dan ketujuh adalah sesuatu, berarti jumlahnya berarti U5 tambah U7 sama dengan 144. Ini tok ya teman-teman yang diketahui dari soal tersebut. Yang ditanyakan adalah jumlah 10 suku, berarti jumlah U1 sampai U10. Jumlahnya itu berapa? Nah, dari suku pertama sampai ke suku yang ke-10, teman-teman. Jadi kita jawab. Nah, yang pasti yang kita cari dulu adalah kita memperjelas yang suku ketiga. Nah, kembali lagi U3 sama dengan 36. Kita kembali ke rumus yang awal. UN sama dengan A N-1 kali B.
Berarti A plus N-1 kali B sama dengan 36. Maka A-nya belum diketahui, jadi tetap A. Berhubung N-nya adalah U3, berarti 3 kurangi 1 kali B sama dengan 36. Maka hasilnya A plus 2B sama dengan 36. Nah, di sini bahwa ini akan menjadi persamaan yang pertama. Juga kita telah juga yang diketahui kedua, U5 tambah U7 sama dengan 144. Berarti kita juga gunakan sama, A plus N-1 kali B plus A plus N-1 kali B sama dengan 144. Nah, kita tinggal masukkan aja N-nya dari suku 5 dan suku 7. A sama dengan 5 kurangi 1 B tambah A tambah 7 kurangi 1 B sama dengan 144. Maka dapat dihasilkan persamaan yang kedua adalah A plus 5 kurangi 1 4B tambah A tambah 6B sama dengan 144. Nah, di sini ada variabelnya yang sama, A sama B ya teman-teman. Jadi A-nya ini bisa kita tambahkan jadi 2A tambah 4B tambah 6B jadi 10B. Nah, sama dengan 144. Ini menjadi persamaan yang kedua. Nah, dengan adanya ini kita sudah mengetahui persamaan satu dan kedua, pastinya kita akan lanjut ke persamaan dua variabel teman-teman. Nah, kita lanjut ke sesi eliminasi dulu ya teman-teman. Jadi setelah kita lanjutkan ke sesi eliminasi ya. Nah, kita lanjut ke eliminasi. Kita masukkan yang pertama dulu, persamaan yang pertama, A plus 2B sama dengan 36. Dan yang kedua, 2A plus 10B sama dengan 144. Nah, di sini yang mau dieliminasi harus ada satu variabel yang antara persamaan pertama dan kedua itu harus sama. Jadi di sini belum ada sama, jadi kita samakan dengan cara mengkalikan salah satu dari persamaan. Jadi di sini saya ingin menyamakan yang A-nya menjadi 2A, jadi di sini kali 2 yang persamaan pertama, yang di sini tetap sekali 1 ya teman-teman. Jadi dapat dihasilkan 2A tambah 4B sama dengan 36 dikali 2, 6 kali 2 12, 6 7 72. Dan yang kedua tetap hasilnya 24 tambah 10B sama dengan 144 teman-teman. Jadi kita kurangi, jadi 4B kurangi 10, 4B kurangi 10B jadi 6 min 6B sama dengan 144 dikurangi 72 teman-teman. Kita kurangi dulu, 2 7 kurangi 4 3 1 132. Nah, 132, jangan lupa ya ini min ya teman-teman, karena 72 kurangi 144. Jadi di sini dapat disimpulkan min 132 kurangi dibagi min 6 sama dengan B-nya dapat kita hasilkan adalah 12. Nah, kalau sudah kita dapatkan 12, kita lanjut substitusi ya teman-teman. Substitusi terserah mau ke persamaan keberapa. Tadi saya substitusi ke persamaan yang pertama ya teman-teman. Jadi A plus 2B sama dengan 36. A plus 2 kali 12 sama dengan 36. A plus 24 sama dengan 36. Jadi A sama dengan 36 kurangi 24, hasilnya tetap 12. Sama teman-teman ya, antara suku pertamanya 12 dan bedanya antara kedua suku ketika diselisihkan juga 12. Nah, sini kan sudah jelas. Jadi kita tinggal masukin aja ke suku pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima sampai ke 10. Dan tentunya ini kayaknya tetap jadi kelipatan 12 ya teman-teman. Nih, suku pertama A-nya sudah ketahui tadi 12.
ditambah N-nya 1 kurangi 1, B-nya 12. Jadi hasilnya tetap 12 suku pertama. Yang suku kedua A-nya 12, sudah diketahui. N-nya itu 2 kurangi 1, B-nya 12. Maka 12 tambah 12 sama dengan 24. Nah, lanjut ke U3. Yang U ketiganya ini 12 tambah 3 kurangi 1, 12. 12 tambah 2 kali 12. 12 tambah 24 sama dengan 36. Dan seterusnya ya kan, DST dan seterusnya. Karena apa, ini kayaknya kelipatan 12. Jadi dapat kita simpulkan jumlah dari suku pertama sampai suku ke-10. Karena yang ditanyakan jumlah suku pertama sampai ke suku 10, maka U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5 tambah U6 dan seterusnya sampai 10. Maka kita jumlah ya teman-teman, karena ini ke-12 berarti 12 ditambah 24 tambah 36 ditambah 48 ditambah 60 ditambah 72 ditambah 84 ditambah, kita taruh bawah karena gak cukup ya teman-teman, ditambah 84 ditambah 96 tambah 108 ditambah 120. Nah, ditambah dari suku pertama sampai suku 10, maka hasilnya 660 teman-teman. Jadi jawabannya itu B ya teman-teman, 660. Jadi jawabannya adalah B, 660 teman-teman. Karena di sini 660, maka jawabannya B. Cukup. Oke teman-teman, selesai pembahasan tentang barisan aritmatika. Tentang barisan aritmatika ini dengan pembahasan dasar dan dasar dan juga pembahasan soal evaluasi. Oke, terima kasih. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.